Halo semua, balik lagi sama gue Tamaki di video di slide. Dan di video kali ini gue akan membahas patch yang akan segera berlangsung di tanggal 2 Agustus nanti, yaitu adalah patch Origami Love untuk Ophelia. Nah, seperti biasa kita akan mendapatkan hadiah kompensasi untuk patch, yaitu adalah 300 Nexus Crystal dengan tambahan 2 buah rekaman emas. Dan juga kita akan mendapatkan tambahan hadiah 100 Nexus Crystal setiap keterlambatan 1 jam ketika patch ini akan berlangsung. Oke, untuk membersihkan video, gue akan langsung mulai aja untuk pembahasan yang paling pertama, yaitu adalah Esper yang akan segera hadir untuk di game di slide ini. Untuk Esper yang paling pertama, yaitu adalah Jiang Julie. Dia adalah Esper berelemen Shimmer bintang 5, bertipe Fighter, yang dimana damage serangannya selain tergantung dari attack, juga tergantung dari maksimum HP-nya. Jadi semakin tinggi maksimum HP-nya, maka damage yang akan dihasilkan juga akan semakin lebih tinggi lagi. Secara garis besar, Jiang Julie ini adalah Esper terbaik yang akan segera hadir untuk di patch Origami Love milik Ophelia ya. Terutama untuk skill pasifnya, yaitu adalah ketika Jiang Julie ini akan menerima damage mematikan, dia tidak dapat mati dan dia akan memasuki mode iblis. Akan menghapus semua efek baik dan juga efek buruk dari dirinya sendiri, dan juga memulihkan HP berdasarkan dari HP maksimalnya. Dan juga akan mendapatkan stand off, yang otomatis ini mirip seperti Renzi, tapi tipenya fighter ya. Cuman yang membedakan di sini adalah Jiang Julie ketika sedang masuk ke mode iblis, dia juga imun terhadap efek buruk. Otomatis juga dia tidak bisa diberikan controller seperti sleep, freeze, ataupun juga stun. Nah, berikutnya Jiang Julie ini juga tidak bisa memilih skill, baik skill 1 ataupun skill ketiga, dan juga tidak dapat mengaktifkan counter attack, yang otomatis berarti dia tidak bisa menggunakan dari 2 set Sword Avatara. Kemudian Jiang Julie ini akan menyerang satu musuh secara acak dan damage-nya ini akan mengabaikan defense. Dan juga sebelum menyerang, Jiang Julie ini akan menghilangkan semua efek baik dari target. Kemudian ketika mode ini berakhir, Jiang Julie akan berubah kembali menjadi wujud normal. Yang otomatis di sini adalah wujud iblis adalah pasif yang paling mengerikan yang dimiliki oleh Jiang Julie dan membuat Esper ini akan sangat kuat, terutama digunakan untuk PvP, untuk di point war ataupun juga di holo battle. Dan tentunya untuk skill ketiganya juga dia akan memberikan serangan skill area ya, dan juga bisa memberikan efek provoke atau taunt. Jadi otomatis ini Jiang Julie ini sangat kuat sekali untuk di patch kali ini, dan tentunya kalian harus mendapatkannya ya, walaupun di sini dia adalah Esper bintang 5 Shimmer yang tentunya susah untuk kalian dapatkan, dan untuk dari hard PT-nya tidak ke arah Jiang Julie ini ya, tapi nanti kalian akan mendapatkan Esper yang akan sudah hadir berikutnya, yaitu adalah Ophelia atau Thanatos. Oke, berikutnya untuk Ophelia atau Thanatos, dia adalah Esper berelemen Wind bintang 5 bertipe Fighter, yang dimana Ophelia ini adalah Esper Fighter yang memiliki serangan satu target, yang dimana Ophelia ini serangannya itu tergantung dari efek baik yang ada dari Ophelia dan juga efek buruk yang ada di target musuh, yang otomatis ini membuat kondisi ini akan lebih menyulitkan penggunaan dari Ophelia itu sendiri. Secara garis besar, Ophelia ini adalah Esper yang mengharuskan Ophelia ini untuk membunuh targetnya ya. Terutama untuk skill keduanya, ketika Ophelia berhasil membunuh target, otomatis Ophelia akan mendapatkan putaran tambahan. Kemudian untuk skill ketiganya, ketika Ophelia berhasil membunuh target, maka otomatis serangan dari Elegant Strike-nya ini akan mengejar ke target selanjutnya, walaupun nanti akan ada batas maksimumnya. Jadi secara garis besar, untuk Ophelia ini lumayan bagus banget digunakan untuk di point war ataupun juga di holo battle, karena dia juga bisa memberikan defend down dari skill ketiganya ya. Walaupun memang ini tidak sekuat kalau gue lihat dari Jiang Julie yang ada di Esper yang paling pertama yang akan segera hadir ya. Walaupun Jiang Julie itu tentunya lebih sulit untuk kalian dapatkan karena dia adalah Esper elemen Shimmer bintang 5. Oke, kemudian gue akan lanjut lagi untuk ke pembahasan Esper yang paling terakhir, yaitu adalah Alice. Alice adalah Esper Shimmer bintang 4 bertipe support. Dan Alice ini adalah Esper yang bisa memperpanjang dari durasi efek baik ke satu tim. Dan secara garis besar, Alice ini adalah Esper yang sangat baik untuk kalian gunakan, terutama untuk di Fafnir. Karena untuk dari skillnya Alice ini bisa memberikan dari efek baik attack up, crit rate up, dan juga speed up ya. Dan juga dia bisa memperpanjang dari durasi efek baik. Dan yang paling penting tentunya untuk skill pertama dari Alice ini, dia bisa memanggil satu sekutu ketika menggunakan skill 1. Jadi otomatis akan ada serangan multiple hit ketika Alice menggunakan skill 1, dan tentunya ini sangat bagus banget untuk digunakan menghancurkan Unfunny Treasure yang ada di Fafnir. Oke, jadi itulah untuk pembahasan dari Esper-Esper yang akan segera hadir untuk di patch Origami Love.
Kemudian gua akan lanjut lagi untuk kerangkuman fitur baru yang akan segera hadir. Oke, berikutnya gua akan lanjut lagi untuk fitur baru yang akan segera hadir dan gua akan bahas secara singkat aja. Yang paling pertama yaitu adalah fitur reset relic yang dimana otomatis kita bisa melakukan reset dari atribut sekundernya. Dan ini syaratnya harus sudah memiliki 4 atribut sekunder ya, baru kalian bisa reset dari relic tersebut. Kemudian untuk poin yang kedua ada menambahkan medan perang VR yang dimana ini bisa kita gunakan sebagai tempat latihan menggunakan esper yang baru kita dapatkan. Jadi kita tidak harus ngebuild esper tersebut, kita bisa coba di medan perang VR ini untuk melakukan testing ya kepada esper tersebut apakah cocok di tim kita atau enggak. Kemudian untuk poin ketiga ini menambahkan babak akademi serikat yang dimana ini otomatis kita akan bisa mendapatkan hadiah lagi dan kita akan lebih memahami lagi untuk skill dari esper-esper yang kita dapatkan. Kemudian untuk poin yang keempat ini ada penambahan fitur ya untuk lengkap cepat dan lepas perlengkapan untuk relik. Jadi otomatis kita akan semakin lebih mudah lagi untuk menggunakan relik dan juga melepas semua relik yang ada di esper kita. Kemudian untuk di poin kelima ini ada penambahan filter untuk di galeri esper yang memungkinkan kita bisa melakukan filter tergantung dari elemen esper yang ingin kita cari. Kemudian untuk poin keenam ini ada penambahan dari diary untuk Jiang Julie dan juga Ophelia. Kemudian poin ketujuh ada penambahan kartu nama untuk Jiang Julie dan juga Ophelia. Di poin ke-8 ada tambahan ujian taktik untuk Ahmed, Stewart, Clara dan juga Taylor. Kemudian ada skin baru yang akan segera hadir yaitu adalah skin Drew yang akan menggantikan skin Era. Selama periode event ini kalian bisa beli skin Drew ini di Plaza ya dengan harga diskon seperti biasa. Kemudian untuk poin ke-10 atau poin yang terakhir untuk fitur yaitu adalah penambahan dari Air Pass. Ya ini sama seperti M Pass, namun hadiahnya ini lebih bervariasi lagi. Dan tentunya kalian juga bisa membayar untuk upgrade dari hadiah Air Pass ini. Yang tentunya nanti akan mendapatkan hadiah tambahan. Nah itulah untuk rekap dari fitur yang akan segera hadir untuk di patch Origami Love. Kemudian gua akan lanjut lagi untuk ke event yang akan segera hadir untuk di patch Origami Love. Oke, berikutnya gua akan lanjut lagi untuk ke event baru yang akan segera hadir. Yang paling pertama tentunya adalah Origami Love yang akan menceritakan dari Ophelia itu sendiri. Yang dimana nanti kita akan masuk ke beberapa babak cerita dan tentunya kita akan mendapatkan beberapa hadiah. Kemudian untuk event yang kedua yaitu adalah event Red Up dari Ophelia yang tentunya kita bisa mendapatkan Ophelia 10% lebih tinggi lagi. Dan seperti biasa untuk PT akan dilanjutkan dari banner Zora ya dengan hard PT-nya masih sama yaitu adalah 450 untuk pasti mendapatkan dari Ophelia. Dan kita juga akan mendapatkan hadiah beberapa rekaman emas dan juga Abilimon Legendary setelah cukup untuk banyak memutar dari rekaman emas yang ada di Echo. Berikutnya untuk event yang ketiga yaitu adalah event Esper Feud yang dimana akan terbagi lagi menjadi 3 mode yaitu adalah Login Feud, kemudian ada Live Broadcast dan juga ada penyesuaian relik. Tentunya yang paling penting adalah dari mode penyesuaian relik yang dimana kita bisa memilih 2 relik bintang 6 flowers yang dimana kita bisa memilih dari jenis setnya, posisi dan juga atribut utamanya dengan menggunakan akar relik. Nah untuk akar relik ini kita bisa dapatkan dari event sebelumnya dari live broadcast ataupun juga kita bisa membeli menggunakan dari Nexus Crystal. Nah jadi ini adalah poin yang paling penting untuk event dari Esper Feud ini ya. Kemudian gua akan lanjut lagi untuk ke event yang berikutnya yaitu adalah Rewind Event yang dimana selama periode event ini kita bisa melakukan reset terhadap Esper yang sudah kita tingkatkan levelnya untuk kita ambil kembali material-material yang sudah kita gunakan. Contohnya seperti Starimon ataupun juga material Ascension. Namun untuk level resonansi dan juga skill tidak dapat kita reset. Otomatis kita tidak dapat mendapatkan kembali untuk Abilimonnya ya. Nah itulah untuk rekap event yang akan segera hadir untuk di patch Origami Love Melee Ophelia. Kemudian gue akan lanjut lagi untuk ke bagian penyesuaian dan juga pengoptimalan. Oke, berikutnya gue akan lanjut untuk penyesuaian dan optimasi. Di poin pertama akan ada optimasi dari kontes DJ ya. Nah dimana ini akan ada penambahan lagu dan juga ada peningkatan grafik. Dan yang paling penting tentunya akan ada penambahan satu mode lagi yaitu adalah mode boss. Jadi otomatis kita bisa berhadapan dengan pencempar misterius dan ketika kita kalahkan kita akan mendapatkan hadiah tambahan. Oke, berikutnya gue akan lanjut lagi untuk ke poin yang kedua yaitu adalah pengoptimalan dari klub ya. Pertama untuk dari pesertanya ditambahkan dari 25 menjadi 30. Kemudian untuk poin yang kedua untuk ketua dan juga wakil ketua bisa melakukan edit untuk dari defense yang ada di anggotanya ya. Dan juga untuk peserta yang tidak menggunakan sertifikat Holo Battle, ini tidak dapat bermain untuk di musim berikutnya. Kemudian untuk hadiah dari Holo Battle juga akan ada perubahan. Jadi ini untuk hadiahnya,
hanya semua peserta yang menggunakan sertifikat Holo Battle saja. Jadi kepada peserta yang tidak menggunakan sertifikat Holo Battle tidak akan mendapatkan hadiah. Nah, kemudian juga untuk hadiah, tentunya untuk semua peserta yang menggunakan dari sertifikat akan mendapatkan hadiah ya. Baik juga semua peserta yang kalah. Kemudian ada hadiah peningkatan mingguan dari klub. Jadi otomatis semakin banyak peserta yang berpartisipasi dari Holo Battle akan meningkatkan hadiah mingguan yang bisa kalian dapatkan. Dan juga ada beberapa optimasi berikutnya seperti ada peringkat kontribusi, kemudian juga ada penambahan label perhitungan dan pencocokan Holo Battle, kemudian juga ada notifikasi ketika sudah menang dari pertandingan di Holo Battle. Berikutnya untuk perubahan relik di poin yang ketiga, dan inilah poin yang cukup penting untuk di patch kali ini, yaitu adalah perubahan dari set relik Seer Astral menjadi set relik Divine Blessing, yang otomatis juga akan berubah kegunaan dan fungsinya, yang sebelumnya bisa meningkatkan speed, sekarang menjadi memberikan 20% kesempatan untuk mendapatkan extra turn. Dan yang perlu kalian ketahui, untuk extra turn di sini tidak dapat mengurangi jeda skill. Jadi otomatis untuk relik Ocean Wave ataupun gelombang laut tetap dapat kalian gunakan untuk mengurangi jeda skill dari Esper penggunanya. Dan juga untuk limit dari extra turn ini hanya dilimit 1 kali saja. Oke, berikutnya untuk perolehannya pun juga akan dirubah ya. Untuk di Mukjizat Ritual yang sebelumnya itu ada di Kronos dirubah menjadi Fafnir yang akan menggantikan Seer Astral ditukar menjadi Dewi Salju. Kemudian untuk di Desolate Land ini juga akan dirubah ya. Yang sebelumnya ada di Shadow Fire dirubah menjadi ke Shadow Stream. Dan ini perubahannya berlaku untuk juga Dewi Salju. Oke, berikutnya untuk set relik Dewi Salju juga mendapatkan peningkatan ya. Yang sebelumnya itu bisa memberikan 20%, sekarang menjadi memberikan 25% kesempatan memberikan efek free selama 1 putaran saat target menerima damage. Oke, kemudian untuk poin yang keempat, tentunya ini ada perubahan untuk di Fafnir. Ini Fafnir akan semakin lebih dipermudah lagi, yaitu adalah HP Fafnir sekarang diturunkan, kemudian juga damage dari Advantage Treasure juga dikurangkan. Dan yang paling penting adalah poin yang ketiga, sekarang Fafnir juga bisa menggunakan dari action point ya. Jadi kita bisa menggunakan Esper-Esper yang bisa memboost AP kita, seperti dari Dahlia, Asenat, ataupun juga Clara. Oke, berikutnya kita akan lanjut lagi untuk ke item toko online Serikat. Ini ada perubahan hadiahnya. Untuk dari fragmen rekaman sekarang berubah menjadi rekaman langsung, dan ini sangat bagus banget. Dan juga ada perubahan ya untuk dari rekaman Shimmer dan juga Starimon Legendary yang tadinya terbuka untuk di klub level 7 dan level 9, sekarang terbuka untuk di klub level 5. Juga ada hadiah tambahan yaitu adalah batu reset stun dan juga batu booster epic. Dan ini bisa kalian dapatkan ketika klub kalian juga sudah di level 5. Dan juga ada perubahan dari item toko sequencer ilahi berubah menjadi Starimon langka level 1. Oke, berikutnya untuk poin yang ke-6, ini ada di perang poin. Untuk perang poin kita bisa melanjutkan mode otomatis ya ke pertempuran berikutnya, dan juga poin yang bisa didapatkan setelah kita memenangkan ini hadiahnya juga semakin meningkat ya. Jadi otomatis kita akan lebih mudah lagi untuk naik ke tier berikutnya. Kemudian untuk ke poin yang ke-7 ini ada optimasi dari layar info Esper. Kemudian untuk poin ke-8 ini saat menggabungkan relik kita bisa memilih posisi tersebut, dan ini sebenarnya salah satu poin yang cukup penting banget. Jadi kita bisa mencari Una 2 untuk critical damage ataupun juga di Mui 2 untuk atribut utama speed ya. Kemudian untuk poin ke-9 ini ada peningkatan fitur multi battle. Ini bisa digunakan di dimensi ombak dan juga Starimon langka dan Starimon epic juga bisa digunakan secara otomatis. Kemudian untuk poin yang ke-10 ini ada pembatasan level penguatan relik yang dimana nanti hanya berlaku untuk di relik bintang 1 sampai bintang 4 ya. Tapi untuk relik bintang 5 dan bintang 6 ini masih sama, bisa kita tingkatkan sampai level 15. Kemudian untuk poin yang 11 dalam bounty, ketika kita mendapatkan quest Rita, kita akan langsung diarahkan untuk ke mode mudah, sulit, dan juga neraka sesuai dengan level playernya. Kemudian untuk poin yang ke-12, ketika kita kalah dalam pertempuran akan ada pemberian tips ya, bagaimana cara mengalahkannya. Kemudian untuk poin yang ke-13, ini adalah perubahan mode auto dari Zora, yang dimana mode auto akan lebih sering menggunakan untuk kemampuan skill ketiganya. Kemudian untuk poin ke-14, ini ada perubahan hadiah harian kartu bulanan emas hitam, yang sebelumnya itu hadiahnya 150 Nexus Crystal menjadi 1 buah rekaman emas. Dan yang paling terakhir tentunya adalah di Desolate Land. Ini ada perubahan cara kalkulasi untuk skill dari boss. Makin rendah defense musuh akan semakin tinggi damage yang diberikan. Semoga dengan adanya perubahan kalkulasi ini, damage yang diberikan dari boss Desolate Land akan semakin lebih rendah lagi ya. Jadi akan semakin lebih mudah lagi untuk menyelesaikan Desolate Land. Oke, berikutnya gue akan lanjut lagi untuk ke poin yang paling terakhir untuk di patch kali ini, yaitu adalah perubahan keseimbangan Esper atau balance patch dari Esper yang sudah ada di game di slide ini. Oke, berikutnya gue akan langsung jelaskan untuk ke penyeimbangan skill yang ada di balance patch kali ini. Yang paling pertama tentunya ada Tevor yang memiliki banyak penyeimbangan skill. Untuk skill pertamanya, ini efek buruknya dari Neko Curse-nya dipindahkan ke skill ketiga.
Sedangkan untuk dari efek buruk skill ketiga, dari efek Sears-nya, ini dipindahkan ke skill satunya. Kemudian juga ada perubahan dari skill pasifnya, dari Neko Analisisnya. Sekarang dari T4 akan langsung mendapatkan 2 tumpukan Neko Sense di awal pertempuran. Yang dimana Neko Sense ini juga memiliki perubahan, yaitu adalah di awal permainan, T4 akan langsung mendapatkan critical damage 15% setiap satu tumpukan Neko Sense-nya. Yang dimana dari Neko Sense ini juga bisa mereset semua kemampuan skill cooldown-nya, dan juga menyerang target 2 kali di putaran berikutnya. Kemudian akan menghapus semua tumpukan yang ada. Kemudian juga efek Neko Curse-nya juga ada sedikit perubahan, jadi setelah targetnya berhasil kita bunuh, maka efek Neko Curse ini akan hilang, tapi akan memberikan damage 100% dari attack T4 ke semua sekutu yang ada di pihak lawan. Dan ini salah satu buff yang cukup tinggi banget dan cukup besar banget yang akan didapatkan oleh T4. Oke, berikutnya gue akan lanjut lagi untuk penyimbangan skill Esper berikutnya, yaitu adalah Lewis ya. Untuk Lewis akan ada perubahan di skill ketiga, yang tadinya akan ada penambahan damage 10% dari maksimum HP Lewis yang hilang dan meningkatkan damage sebanyak 6%. Dirubah menjadi setiap 10% HP maksimum musuh yang hilang, meningkatkan damage sebanyak 4%. Dengan kondisi ini sebenarnya kalau gue bilang lebih ke arah buff ya. Jadi ini lebih gampang tentunya untuk mendapatkan kondisinya daripada kita harus mengurangi HP Lewis ya. Karena tentunya dengan kita menyerang musuh, ini akan langsung aktif ya untuk efek dari skill ketiga Lewis ini. Kemudian untuk penyimbangan skill Esper berikutnya yaitu adalah Tricky atau Loki. Untuk skill ketiganya Revolver. Ini untuk peluang menghilangkan efek baiknya yang ada di pihak musuh ditingkatkan dari 75% menjadi 100%. Dan tentunya Tricky akan semakin menjadi lebih kuat lagi untuk mengcounter Esper-Esper yang bisa memberikan efek immunity ya, seperti Gabriel ataupun juga Clara. Berikutnya untuk penyimbangan skill Esper Kara atau Serket, ini salah satu Esper yang mulai jarang gue gunakan. Jadi ada penambahan peluang dari skill satunya dari 60% ke 80% untuk memberikan efek buruk disease selama 2 putaran. Dan yang paling penting tentunya adalah skill pasif dari Kara. Setelah Kara memberikan potion atau racun selama 2 putaran, akan langsung memberikan 1 kali racun tambahan ya. Dan ini hanya dapat dipicu 1 kali setiap Kara mendapatkan 1 putaran. Oke, gue akan lanjut lagi untuk ke Esper yang paling terakhir dari penyimbangan skill, yaitu adalah Lin atau Hathor. Nah, ini akan ada perubahan skill dari skill ketiga, hanya ada penambahan efek Sears ya, sebanyak 2 putaran ketika dari Lin atau Hathor ini menggunakan skill yang ketiganya. Oke, jadi itulah semua rekapan patch yang akan segera berlangsung di patch Origami Love yang akan berlangsung di tanggal 2 Agustus nanti. Tentunya akan ada banyak sekali perubahan yang akan segera berlangsung, dari Esper baru yang akan segera hadir, dari penyimbangan skill Esper yang sudah ada, kemudian juga adanya perubahan dari set Relic Seer Astral menjadi set Relic Divine Blessing. Dan tentunya terima kasih sudah menonton video gue, sampai jumpa lagi untuk di video di slide berikutnya. Bye-bye!